Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kali ini saya sedang menyelenggarakan workshop perpajakan bagi organisasi non-laba nih teman-teman. Pertanyaan yang paling banyak saya dapat adalah apakah sekolah dan yayasan pendidikan juga perlu memiliki NPWP? Ayo kita pelajari lebih jauh. Pendirian yayasan pendidikan yakni untuk mencapai tujuan mendidik generasi muda agar tidak tertinggal dan dapat berpikir maju. Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan pendidikan termasuk dalam sebuah badan hukum non-laba di mana transaksi keuangannya tidak terlepas dari aspek perpajakannya juga. Misalkan aliran uang yang masuk ke yayasan pendidikan seperti dana swadana, dana dari pemerintah, atau sumber dana lainnya. Selain ada dana yang masuk, tentu ada juga dana keluar yang biasanya digunakan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja modal, maupun untuk belanja pegawai. Wajib pajak yayasan yang bergerak di bidang pendidikan atau sekolah secara umum memiliki kewajiban ini nih teman-teman. Badan hukum non-laba seperti yayasan yang bergerak di bidang pendidikan wajib mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, dan menjadi wajib pajak badan jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan. Setiap yayasan pendidikan yang berupa organisasi non-laba diharuskan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk dicatat sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Kemudian dalam menjalankan kewajiban perpajakan yayasan, sekolah, atau pendidikan harus dilakukan penghitungan dan pelaporan pajak terutang berupa pajak penghasilan pasal 25 dan PPh pasal 29. Sedangkan untuk pemotongan dan pemungutan pajak withholding tax terutang akan didasarkan pada pajak penghasilan PPh pasal 21, pasal 22, serta pasal 23. Kalau sudah memiliki kewajiban pajak, lalu apa saja aspek perpajakan yayasan pendidikan? Dalam pajak yayasan pendidikan, ada sejumlah aspek pajak yang perlu diperhatikan. Kali ini saya akan bahas 7 aspek perpajakan bagi yayasan ya teman-teman. Pertama, wajib pajak mempunyai kewajiban potong, setor, dan lapor pajak penghasilan pasal 21 atau kegiatan yang merupakan objek pajak PPh 21 seperti gaji, guru, dan karyawan lainnya, serta PPh pasal 21 atau jasa pembangunan gedung yayasan pendidikan tersebut. Kedua, wajib pajak memiliki kewajiban untuk potong, setor, dan lapor PPh final pasal 4 ayat 2 atas kegiatan pembangunan gedung yang dilaksanakan kontraktor maupun pihak lain atas semua kegiatan jasa konstruksi lainnya. Yang ketiga, wajib pajak memiliki kewajiban setor dan lapor SPT tahunan PPh badan atas sisa lebih atau laba yayasan yang asalnya dari objek pajak bila setelah dalam jangka waktu 4 tahun tidak dipakai untuk kebutuhan pembangunan gedung dan sarana prasarana yayasan pendidikan. Yang keempat, wajib pajak tidak memiliki kewajiban setor pajak penghasilan pasal 29 SPT tahunan PPh badan apabila dalam jangka 4 tahun sisa laba yayasan pendidikan dipakai untuk membuat pembangunan gedung dan sarana prasarana. Namun, wajib pajak berkewajiban melakukan pelaporan SPT tahunan PPh badan nihil. Kelima, wajib pajak memiliki kewajiban potong setor dan lapor PPh pasal 23 atas kegiatan memang termasuk objek pajak pasal 23, misalnya sewa kendaraan, jasa catering, jasa konstruksi, dan jasa lainnya objek pajak penghasilan pasal 23 lainnya. Yang keenam, wajib pajak memiliki kewajiban setor dan lapor PPh pasal 25 bulanan bila ada pajak penghasilan pasal 25 yang harus disetorkan. Tetapi bila tidak ada, wajib pajak hanya wajib lapor setiap bulan dengan batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 15 dan batas waktu lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketujuh, dikenakan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh warga negara asing baik itu orang pribadi atau badan usaha. Kebanyakan pajak yang dikenakan pada yayasan pendidikan yaitu jenis pajak penghasilan dengan ketentuan sesuai pasal 4 ayat 1 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa, termasuk ada uang biaya pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan peserta pendidikan, uang pembangunan gedung atau pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan peserta pendidikan.
uang sumbangan, pembinaan, pendidikan atau SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar atau lokarkarya, dan lain sebagainya. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan lain-lain. Penghasilan lainnya yang berkaitan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran atau pendidikan atau pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, sewa dan imbalan lain berkaitan dengan penggunaan harta. Ketiga, keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang dimana awalnya berasal dari bantuan, sumbangan maupun hibah. Kalau yang bukan objek pajak yayasan pendidikan apa saja ya teman-teman? Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk yang berasal dari pemerintah. Yang kedua, harta hibahan yang diterima atau diperoleh oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan atau pendidikan atau sosial sebagaimana yang dimaksud dalam KMK nomor 604 KMK 04 1994 selama tidak ada hubungan dengan usaha, kerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Jika bantuan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut wajib dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan. Ketiga, dividen atau laba yang diterima atau diperoleh yayasan yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan di Indonesia. Nah, ini nih yang paling banyak ditanyakan. Sebagai badan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, yayasan yang cenderung bersifat non-laba ternyata tetap dikenakan kewajiban perpajakan ya teman-teman. Salah satu kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada yayasan yaitu pajak penghasilan. Meski sifatnya non-profit, namun untuk tetap menjaga keberlangsungannya, pada praktiknya yayasan tetap berkembang dan memperoleh pendapatan. Kedudukan yayasan sebagai subjek pajak juga dipertegas dalam penjelasan pasal 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan beserta perubahannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud badan sebagai subjek pajak ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha termasuk yayasan. Oleh karena itu, yayasan tetap dapat dibebankan pajak penghasilan. Maka dari itu, yayasan harus memiliki NPWP. Pada laman Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa badan non-profit seperti yayasan juga wajib memiliki NPWP. Nah, itu tadi ya teman-teman sebagai pembahasan tentang pajak bagi yayasan. Video selanjutnya kita bahas apa nih teman-teman? Coba komen ya, saya akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.